Cina berulah. Sebut NKRI lakukan ini di Natuna. TNI murka, tak ada ampun lagi bagi mereka. Cina yang ngelunjak nelayan Tiongkok bersaksi NKRI udah lakukan ini di Natuna pada 2016. TNI tak bisa ampuni lagi. Dikutip dari zonajakarta.com, Indonesia dan Cina pernah terlibat insiden penembakan yang menegangkan di Natuna pada tahun 2016 lalu. Dikutip zonajakarta.com, dari antara pertengahan Juni 2016, 12 kapal nelayan Tiongkok di perairan Natuna, Indonesia ditembaki oleh kapal Republik Indonesia Imam Bonjol 383, korvet Parchim Class buatan Jerman Timur. Satu kapal Cina bahkan ditangkap dan ditarik KRI Imam Bonjol 383 milik TNI Angkatan Laut Indonesia ke daratan Provinsi Kepulauan Riau. Kementerian Luar Negeri Tiongkok langsung melayangkan protes dan mengklaim ada warganya yang mengalami luka tembak akibat tindakan TNI Angkatan Laut tersebut. Tindakan kapal-kapal Tiongkok tersebut sudah menyalahi aturan. Mereka mencari ikan di zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia yang total luasnya mencapai 2,7 juta kilometer persegi kala itu. Selain menyatakan akan menjawab protes tersebut, pemerintah Indonesia melakukan satu hal yang cukup mengejutkan. Mengadakan rapat kabinet terbatas dan dipimpin langsung Presiden Joko Widodo di KRI Imam Bonjol, perairan Laut Cina Selatan. Pemerintah menyimpulkan diri tidak gentar di hadapan negara dengan lebih dari 1 miliar penduduk itu. Walau ada pengawalan yang berbau perlindungan dari kapal penjaga pantai Tiongkok Haijing 3303, TNI Angkatan Laut telah melakukan tindakan yang benar, yakni melakukan peringatan dari verbal dan memuntahkan peluru ketika semua itu tidak digubris. Mencederai kedaulatan dengan berbagai cara, termasuk mengambil ikan, adalah tindakan berat yang harus ditindak dengan sangat serius. Ini disepakati secara internasional dan dilindungi Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS dan kesepakatan ASEAN Tiongkok yang tertuang dalam Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea yang disingkat dengan DOC, disepakati pada tahun 2002. DOC ini ketika itu ditandatangani Tiongkok yang diwakili utusan khusus sekaligus wakil Menteri Luar Negeri yakni Wang Yi. Insiden penembakan kapal Cina oleh KRI Imam Bonjol 383 rupanya tak hanya jadi tajuk utama di Indonesia. Lembaga pemikir Australia, Lowy Institute, juga menilai langkah berani Indonesia sebagai satu gebrakan. Dikutip zonajakarta.com dari Lowy Institute, dari analisis Indonesia di Laut Cina Selatan berjalan sendiri terbitan April 2017, Aaron L. Connelly menyebut langkah berani Indonesia merupakan suatu sinyal ke Cina. Pada tanggal 17 Juni 2016, sebuah kapal korvet kecil Angkatan Laut Indonesia KRI Imam Bonjol menghadapi setidaknya 7 kapal nelayan dan 2 kapal pengawas pantai Tiongkok, yakni Chin Coast Guard, yang jauh lebih besar di zona ekonomi eksklusif Indonesia dekat Kepulauan Natuna yang terkecil. Kepulauan Natuna merupakan ujung paling utara Kepulauan Indonesia di bagian ini, terletak antara Kalimantan dan Semenanjung Malaysia, merentang hingga ke ujung selatan Laut Cina Selatan. Negara-negara tetangga sudah sejak lama mengakui perairan di bagian utara Kepulauan Natuna sebagai bagian dari ZEE Indonesia. Namun Kementerian Luar Negeri Tiongkok telah menyeratkan sejak tahun 90-an dan untuk pertama kalinya pada tahun 2016 menyatakan secara terbuka bahwa wilayah perairan tersebut adalah daerah penangkapan ikan bagi Tiongkok dari dulu, tradisional Chinese fishing grounds. KRI Imam Bonjol mengejar dan setelah melepaskan tembakan peringatan, mengamankan salah satu kapal nelayan serta menahan para awak kapalnya karena mereka menangkap ikan secara ilegal
sebelum kembali ke markasnya yang sudah kumuh di Ranai di Pulau Natuna Besar. Insiden tersebut adalah kejadian terakhir dari serangkaian pertemuan pihak berwenang Indonesia dan kapal-kapal Tiongkok di wilayah tersebut. Walaupun kapal pengawas pantai Tiongkok tidak mengambil resiko terjadinya konfrontasi dengan berusaha mencegah penahanan tersebut, namun seperti yang terjadi pada insiden serupa pada bulan Maret 2016, Kementerian Luar Negeri Tiongkok melakukan protes dengan keras dan terbuka keesokan harinya. Pada 23 Juni 2016, Presiden Indonesia Joko Widodo yang lebih suka dikenal dengan nama pendek Jokowi terbang ke Ranai. Pertama kalinya seorang Presiden Indonesia berkunjung ke Natuna Besar. Dengan mengenakan jaket bomber, ia menaiki KRI Imam Bonjol yang dinamai dengan nama seorang pahlawan anti kolonial pada abad ke-19, dan ia mengadakan rapat kabinet terbatas di sana. Disitulah mereka mendiskusikan perkembangan bidang pertahanan dan ekonomi wilayah tersebut yang kaya akan ikan dan gas alam. Kunjungan Jokowi ke Natuna dimaksudkan untuk mengirim sinyal ke pemimpin Tiongkok di Beijing bahwa Indonesia akan melindungi hak-hak kedaulatan CEE-nya jika perlu dengan kekerasan. Di dalam dan di luar Indonesia, para analis yang mengkritik tindakan Tiongkok di Laut Cina Selatan memuji langkah yang mereka sebut sebagai dikeraskannya pendekatan Indonesia dalam hubungannya dengan Tiongkok, tulis Lowy Institute. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.